Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valeria Alprits Markus. Pada kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan mengenai COVID-19. Teman-teman udah pada tahu belum sih kalau misalkan COVID-19 itu pertama kali terdeteksi di negara China pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Kemudian dokter Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, setelah dicari tahu, diketahuilah nih sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Maka dari itu, pertama kali dicurigai COVID-19 ini berasal dari binatang liar. Selanjutnya ada jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jumlah kasus COVID di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu dengan kasus 452.000 dengan total sembuh 382.000 dan total meninggal dunia 14.933. Dengan kasus baru 10 November 2020 dengan jumlah 3.779. Wah, angka yang tinggi sekali ya. Nah, selanjutnya ada langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 nih. Yang pertama itu ada pantau, yang artinya pemerintah memantau orang yang memiliki riwayat bepergian. Yang kedua itu telusuri, yang artinya pemerintah menelusuri kontak dari pasien yang terinfeksi. Dan yang ketiga ada tegas, yang artinya tegas di sini pemerintah menegaskan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sikap masyarakat terhadap COVID-19. Dalam hal perasaan, 45,5% masyarakat merasa sedih dan 39,4% masyarakat merasa takut. Sedangkan dalam hal pencegahan, 12,21% masyarakat menggunakan masker dan 81,8% masyarakat melakukan cuci tangan. Penanggulangan COVID dengan 3T yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada testing, yang artinya memberitahu orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua itu ada tracking, yang artinya menelusuri kasus puspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar diberlakukannya isolasi mandiri. Dan yang ketiga ada treatment. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit seperti bed, APD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. Selanjutnya ada pencegahan dengan 3M yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada mencuci tangan. Kita wajib banget cuci tangan menggunakan sabun dan melakukan 6 tahap 20 detik. Yang dimana tahap-tahapnya udah aku sertain di PowerPoint. Dan yang kedua itu ada memakai masker. Pilihlah jenis kain masker yang sesuai. Aku nggak saranin kalian buat pakai masker scuba seperti ini ya, karena dia itu pori-pori kainnya besar, sehingga peluang masuknya virus pun akan semakin besar. Yang ketiga ini ada menjaga jarak, yaitu hindari interaksi fisik dengan orang lain dengan jaga jarak aman sepanjang 2 meter. Selanjutnya ini ada upaya penemuan vaksin. Peneliti sedang menguji 46 vaksin dalam uji klinis pada manusia. Nah, ada 5 fase pengujian yang harus dilakukan nih, yaitu yang pertama ada uji keamanan dan dosis vaksin, yang kedua vaksin diuji dengan keamanan lebih luas, yang ketiga vaksin diuji kemanjuran dalam skala besar, yang keempat vaksin disetujui untuk penggunaan awal atau terbatas, dan yang kelima vaksin disetujui untuk penggunaan penuh. Ternyata, corona telah mengubah dunia karena virus ini sebagai darurat kesehatan terparah yang pernah dihadapi dunia. Yang dimana virus ini telah membuat daerah dan negara yang sudah tersambung menjadi terpisah dalam upaya menjaga jarak yang berpengaruh pada dampak ekonomi. Wow, ternyata corona itu cukup sangat berdampak di dunia ya, khususnya dalam dampak ekonomi. Oke, cukup sekian dari saya. Dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung, maka dari itu jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diajukan melalui email maupun Instagram saya. Sekian dan terima kasih.